إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menuntut ilmu, niat i'tikaf, dan kita terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Haji Hashim yang beliau ini di ketika itu ketemu minta kita untuk mengisikan di sini. Alhamdulillah belum bisa mengabulkan hajat beliau. Dan semua jamaah yang berhadir, kita baru ketahui bahwa pertemuan kita ini kita membaca kitab yang disebut Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah. Wasiat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantu beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bagaimana nasihat mertua kepada menantu, supaya kita yang hadirin tahu hebatnya, sayangnya mertua kepada menantu, istimewanya menantu menuntut ilmu kepada mertua. Nama kitabnya Wasiyatul Mustafa kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Ini kitab disusun oleh ulama besar makamnya di Mesir, yaitu Al-Arbillah Syekh Abdullah Sya'rani. Makamnya di Mesir. Al-Fakir alhamdulillah ziarah ke Mesir, bertemu. Ini makam Syekh Abdullah Sya'rani. Syekh Abdullah Sya'rani ini murid kesayangan Syekh Ali Al-Khawwas. Syekh Ali Al-Khawwas adalah gurunya Syekh Abdullah Sya'rani. Sedikit kita cerita tentang kehebatan kitab dan pengarangnya. Di ketika Syekh Abdullah Sya'rani ingin menuntut ilmu kepada seluruh ulama-ulama, sudah dituntut oleh beliau. Ulama yang bernama Syekh Abdullah Sya'rani menguasai mazhab empat. Ahli Imam Hanafi, pahaman mazhab Hanafi, ahli mazhab Maliki, ahli mazhab Syafi'i, ahli mazhab Hambali. Dalam kitab yang disebut Mizanul Kubra ada nama kitab. Itu pendapat ulama Hanafi begini, pendapat ulama Maliki begini, pendapat ulama Syafi'i begini, pendapat ulama Hambali begini. Nama kitabnya Mizanul Kubra, ulun punya, dan kami belajar kitab itu. Kealiman Syekh Abdullah Sya'rani terkenal beliau. Syekh Abdullah Sya'rani yang menyusun, membukukan, mengumpulkan wasiat-wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di antara guru beliau yang unik dan hebat, bukan membeda-bedakan guru, bukan, unik, lucu, hebat, alim, yaitu Syekh Ali Al-Khawwas. Ternyata di ketika ketemu Syekh Abdullah Sya'rani
kata Syekh Ali Al-Khawas, hai Abdul Sya'rani, kalau kau ngaji sama aku syaratnya jual semua kitab-kitabmu yang banyak itu. Kayak apa? Jangan pakai kitab lagi. Kitab-kitabmu yang banyak yang bersusun itu jual atau beriakan buat penuntut ilmu yang lain. Syarat kalau kamu ingin ngaji sama aku, guru itu bisa memuji muridnya. Kalau guru sekumpul orangnya lemah lembut. Kalau guru syukri kadang-kadang lembut, kadang-kadang tegas. Guru hatim kadang-kadang lembut, kadang-kadang tegas. Guru Wildan kadang-kadang lembut, kadang-kadang tegas. Tuan guru Kiai Husin Dahlan ada di Martapura itu tegas, dikenal satpamnya Darussalam, tegas. Ada guru yang seperti itu. Nah, kalau kamu ingin ngaji sama aku, kata Syekh Ali Al-Khawas, jual kitabmu atau beriakan kitabmu yang banyak demi ingin mendapatkan ilmu dari Syekh Ali Al-Khawas. Nah, ini demi inggih pun sama perguruan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, ulun damari nasihatnya, ulun taat dengan apa mau sampaikan oleh guru, maka seluruh kitab-kitab itu diberikan kepada penuntut ilmu, dijual. Lihat ya tuan guru itu rata-rata bersusun kitab banyak di rumah tuh, tapi di pasar banyak jual bang. Toko kitab. Karena kitab itu disuruh guru kalau boleh mengaji lawan aku kecuali kamu jual kitabmu atau berikan ke penuntut ilmu. Ini pun setelah dijual itu kitab diberikan kepada orang-orang penuntut ilmu. Sejak itu semua kitab yang diberikan dan dijual terkumpul di otak Syekh Abdul Sya'rani. Al-ilmu bis-sudur, ilmu orang-orang bahari itu di sini. Bukan al-ilmu bis-sutur, ilmu itu di catatan dada daging. Ingatkah nang tua-tua bahari? Mungkin hadirin tahu zaman mulai adalah kertas lah zaman dahulu lah. Ini nang hadirin nang tua-tua ini bisa ada nang ketemu mulai. Nah, kira-kira ketemu nih. Itu nang di belakang tuh lain. Nah, biar non ketemu lalai bisa dia masih anu. Biar non ketemu lalai. Biar ketemu lalai. Tahun berapaan lalai itu? Tahun berapaan? Lalai. Kan di kertas, apalagi percetakan, apalagi mesin fotokopian, nggak ada. Apa baik? Dicatat, dihafal, hapus, catat, hafal, hapus, catat, dihafal, dihapus, catat, dihafal, dihapus. Semua orang ilmunya di sini orang dulu. Nah, orang dahulu. Orang dahulu tuh pakai gue sistem hafalan. Guru ulun, guru syukur, guru ulun, guru makmun itu kalkulator berjalan. Kalkulator belum ada. Wajib hafal kalian, wajib hafal matematika. Beberapa jam jadi guru paraik sekian guru, warisan sekian guru, duitnya sekian berapa guru. Sidin sambil membaiki sarung pian menjawab itu guru itu naklah 1/6, yang satu 2/3, yang satunya 1/2, yang satunya itu adalah kalian dapat warisan, yang satu dapat sekian. Langsung ulun balik ke asrama, ulun hitung dasar bujur pian, ulun lihat dasar bujur. Mohon kita ditakuni sekian M duitnya, anaknya sekian, istrinya sekian, berapa dapatnya, sambil membaiki tapi kadang mungkin terlanjang. Ada orang jawab, orang bahari. Makanya orang yang alim wayah ini lawan orang alim bahari jauh hebat. Orang alim bahari apa? Orang dahulu itu menulis tangan. Mungkin zaman-zaman anak pian yang anom-anom seolah
dulu rajin menulis, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Menulis tulisan indah. Nah, pangarannya itu apa itu? Buku apa namanya tuh? Ada khusus pakai pulpen, apa pensel. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Panjang tulisannya. Lalu lebih sambung tulisan itu, kadang orang cetak lagi. Orang lihat, orang dari nulis. Orang lain ini tunggal bijian. Orang dari di hati anak pian SMA dengan tulisan pian wayang nang bahari nah hadirin yang pengajian apa sekolah bahari nang sistem menulis kada ada lagi fotokopian, kada ada lagi print tuh belum ada lagi. Tangan ini sudah terbiasa menulis, tulisannya baik-baik pian, tanda tangannya hebat. Wah ini tanda tangannya nah berputar nang kayak itu tak boleh apa mau berputar belum mulai ngaran pasti baik pian tulisan pada anak pian. Karena zaman sekarang apabila banyak tulisan fotokopi. Zaman dulu ya fotokopian. Anak-anak kita ini sudah ada terbiasa lagi menulis print, fotokopi, selesai. Orang dulu sistem menulis batu kapur, guru-guru kita tuh di papan tulis tuh batu kapur. Guru kita menulis juga, murid sudahkah untuk sudah. Aku sih tulis pulang. Besok kita baca, kita pahami. Wah ini dia lagi. Dosen-dosen pun sinarnya langsung ke dinding. Apa marahnya tuh? Itu kita tahu juga. Paham kan? Nah itulah tuh semua yang berhadir. Kalau kita lihat dari segi kualitas, kemudian dari segi penguasa, jelas alim orang dahulu. Nah, lalu kita yang hadir di zaman-zaman seperti ini, maka berkiblatlah kita dengan pahaman orang yang terdahulu. Di antaranya yaitu Syekh Abdul Syahrani, ulama besar. Beliau ini inggih pun dengan guru beliau Syekh Ali Al-Khawas. Setelah kitab itu seluruh yang beliau punya itu diserahkan, ada yang dijual. Seluruh kitab itu yaitu masuk di otak beliau, hafal semua. Tapi garis bawahi yang menyuruh kurang hebat juga Syekh Ali Al-Khawas. Guru-guru ini jual dina kitabmu, tanya belajar aku. Kalau hirangan ilmu, ya baru mencari. Karena guru ini kasyaf, guru ini hebat, guru ini mata hatinya tajam. Supaya murid ini jangan lagi terikat dengan tulisan, terikat dengan hafalan. Nah itu orang-orang dulu Bapak Ibu. Nah bersyukurlah kita masih ada punya guru-guru, punya ulama-ulama yang mereka itu punya mata rantai ilmunya hebat luar biasa. Lalu Syekh Abdul Syahrani ini di antara guru beliau yang top dan terkenal Syekh Ali Al-Khawas. Walaupun guru beliau banyak, sekitar 400-an jumlah guru beliau. 400. Kita berapa ikut? Saya ikut yang guru kita bisi guru-guru itu guru-guru babaiat juga kami guru kali lagi guru. Baiat itu janji setia. Tapi rata-rata zaman sekarang apabila ada jenis pahaman baiat itu rata-rata mengikat murid supaya murid itu jangan lagi belajar orang lain, dan guru itu takut ilmunya dibanding dengan guru yang lain. Orang yang hebat itu makin banyak punya guru makin baik. Enggak ada orang hebat itu zaman sekarang ini hanya satu guru. Karena apabila belajar guru yang satu, guru yang lain salah. Kalau guru-guru yang hebat dari sekian banyak punya guru, ada guru bahasa kita itu Pak Ibu yang Syekh Murabi Mursyid yang mendidik dan membimbing murid ini. Di antaranya misalnya guru kita guru Zainuddin Abdul Wali, guru biar semua didikan syekhnya beliau yaitu adalah Syekh Seman Mulia Paman Sidin dulu. Paman Sidin nama didik nama gembleng. Setelah guru Seman Mulia
mengajarkan ilmu kepada guru Zaini, ikam hendak mendalami ilmu lagi kebanyakan guru Syaroni Abdan banyak rekomendasi dari guru Seman Mulia, pamannya guru Sekumpul, pamannya guru Zaini. Lalu dari guru Syekh Syaroni Abdan Bangil, ilmu yang aku miliki sudah habis, aku ajarkan kepadamu. Ikam kalau hendak mendalami ilmu lagi ke Makkah kepada Syekh Said Amin Qutbi. Itu nah hebat tuh. Itu namanya guru pembimbing, ma'arahkan. Ibarat dokter itu masing-masing punya ikam apa namanya atau dokter apa rujukan, rujukannya ke dokter ini, dokter ini, dokter ini, hasilnya baik. Jangan kita sembarangan berobat tanpa resep apa rujukan dokter, itu yang bisa tersesat tuh. Akhirnya apa? Tamat sembahyang. Itu akhirnya. Karena kita mencari guru menurut kita yang cocok sesuai dengan kita. Yang hebat itu kita minta pendapat dengan guru, yang guru itu tahu kita kualitas seorang guru itu, maka guru akan tahu siapa guru yang guru mengaji guru. Nah itu yang hebat. Guru Hatim, guru yang ulun juga, beliau itu punya kuitan, alimnya luar biasa, guru Salman Jamil. Lalu menyuruh guru Hatim, ikam belajar ke Mesir, ikam belajar ke Mekah. Di Mesir si Anu, di Mekah si Anu belajar. Di Mekah si Abdullah Al-Haji, di Mekah belajar Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang. Kita tahu nasi Padangnya. Muslim dunia, muslim dunia, seluruh sanad mata rantai ilmu ada pada Syekh Yasin Al-Padani. Banyak ulama-ulama besar terkenal dunia asli Indonesia. Ini Imam Samudra Muhammad Haji. Ini bilang keras banget. Syekh Nawi Umar Al-Bantani orang Banten asli Indonesia. Syekh Ayat Al-Buguri orang Bogor asli Indonesia. Syekh Said Utsman Habib Utsman Batawi orang Batavia, Batawi Jakarta asli orang Indonesia. Syekh Nawi Umar Al-Bantani orang Indonesia. Syekh Yasin Al-Padani orang Indonesia. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani orang Indonesia. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar Indonesia. Al-Banjari itu diberikan gelar oleh gurunya. Siapa gurunya? Syekh Sulaiman Kurdi. Itu pak gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi guru yang muncul di antaranya adalah yang terkenal Syekh Salman Al-Madani. Itu tentu penting kita tahu semua yang berhadir ini. Sejarah keilmuan para ulama itu harus tahu kita, supaya kita jangan sembarangan membaca kitab, jangan sembarangan kita memahami kitab. Karena kitab ini terisinya tergantung pengarangnya. Kita harus tahu dulu pengarangnya siapa. Ini Imam Syafi'i kan? Mantap. Ini Imam Hanafi, bagus. Ini Imam Maliki, luar biasa. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, luar biasa. Ini Imam siapa? Imam Samudra. Nah. Ini ulul turajillah beliau ada beda pendapat kitab apa yang dia baca. Di situ akan ketahuan. Pemahaman itu akan ketahuan di situ. Nah, Syekh Abdul Sya'ani. Siapa guru beliau? Syekh Ali Al-Khawwas. Dan setelah belajar dengan Syekh Ali Al-Khawwas, kalau pakai kitab lagi langsung hafal. Orang dahulu ilmunya di otak. Ayah guru Syukur mungkin orang Pondok Darussalam ini tahu. Tahu juga nih. Guru Syukur itu pimpinan pondok pesantren Darussalam membaca kitab Fiqh Fathul Wahab bepajam dia. Bepajam dia jadi bepajam. Enggak mana di sini. Faslun ai hadza faslun fi al-ghusl wajib. Tentang mandi wajib bepajam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bepajam sini terangkan sini. Kita lihat di mata sini bepajam. Guru pin hafal, Pak Guru ingat di sini. Jawaban sini pin hafal, Pak Guru kita ada di sini. Aku ingat. Memikirkan apa bedanya hafal dan ingat?
bedanya? Ingat kalau hafal. Lalu ulun tanyakan sama guru makmun. Aduh, di guru betakuran sini. Pin hafal guru kitab ini ingat ya, itu aja. Ulun tanyakan sama guru makmun. Guru apa? Guru beda hafal ingat. Den, kalau hafal tuh bisa hilang, mau ingat, udah mau hilang. Pengarangnya aja ingat. Ujur kan? Luar biasa. Mudah-mudahan di antara guru-guru yang Allah sebutkan semua di dalam rahmatnya Allah, berkat beliau hajat kita semua dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu Syekh Abdul Sya'rani ini mengumpulkan dari seluruh wasiat. Nah, dari wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, hadis kan ada ini. Hadis kan, apa yang diucapkan Rasulullah jadi hadis. Apa yang diperbuat Rasulullah jadi hadis. Apa Rasul itu diam, apabila Rasul diam pasti setuju. Hadis juga namanya hadis takrir. Hadis itu tiga. Ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataannya Rasulullah, namanya hadisul aqwal. Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada hadis itu berhubungan dengan perbuatan Rasulullah, namanya hadisul af'al, hadis yang berhubungan dengan perbuatan Rasulullah. Ada lagi kejadian yang terjadi dengan sahabat, Rasulullah tidak melakukan tapi Rasulullah melihat dan Rasulullah diam, itu tanda Rasulullah setuju. Itu namanya hadis takrir. Al-hadithu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa tiqrarin atau kama. Arti hadis, apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Hadis itu mengandung perkataannya Rasulullah, hadis itu mengandung perbuatannya Rasulullah, hadis itu pun mengandung diamnya Rasulullah. Para sahabat melakukan, dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah diam, diamnya Rasulullah pun jadi hadis. Dan Rasulullah tidak mau diam kalau itu salah. Apabila Rasulullah diam pasti benar. Nah, inilah baik dari sinilah pemahaman kita bisa menangkis pemahaman yang sering menyebut bid'ah. Rasul tidak pernah melakukan. Ada belajar ke hadis takrir, diamnya Rasulullah. Diamnya Rasulullah, Rasul tidak melakukan. Tetapi Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Itu namanya hadis juga. Namanya hadis takrir. Penetapan Rasulullah. Contoh, ketika Rasul datang ke kota Madinah, disambut orang Madinah. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi disambut oleh orang-orang Madinah dengan lantunan syair, lagu, pujian. Rasulullah diam, berarti Rasulullah tidak komplain dengan orang memuji Rasulullah. Tapi Rasulullah dipuji karena sombong. Kalau kita, nah, belum tentu bisa sombong, bisa ada bujur dia. Berarti apabila orang anti maulid bermasalah. Karena maulid gak ada zaman Nabi dulu. Maulid memang gak ada zaman Nabi, tapi pujian ada zaman Nabi. Isi maulid memuji Nabi. Tapi dulu maulidnya gak ada zaman Nabi, tapi isinya ada. Yang penting isinya dong, walaupun beda nama. Itu aja yang permasalahan. Supaya kita jangan mudah merasa benar dan jangan mudah menyalahkan orang. Kalau alim kurang daripada kita di atas langit, ramai gue kita. Nah, ini penting Pak Ibu, supaya kita jangan mudah menyalahkan orang.
Ada lagi lagu disalahkan juga pihak. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Ataqal Ataqiyya. Apa guru itu assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum? Rasulullah itu sudah wafat duluan. Nah, pakai assalamualaikum. Nah, itu kita membaca tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Membaca biarlah. Rasanya ada yang dua, ada satu. Ada salam kepada Rasulullah. Ada dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir. Ada lagu Assalamualaikum itu dari situ. Kan sembarangan orang memuji Rasulullah kalau pada sempurna cintanya kepada Rasulullah. Gak mungkin muncul lagu-lagu seperti itu. Mereka orang yang sempurna mencintai Rasulullah, lalu mereka memunculkan pujian-pujian bimbingan dari Allah, lewat ilham dari Allah. Dan rata-rata orang yang memuji Rasulullah dari mengarang syair, apakah maulid habsyi, maulid azab, maulid dibai, maulid berjanji, syakul anam. Kalau ini di kandangan maulid berjanji bak ancaman perut bulu. Ini maaflah mengadu orang kandangan. Tuh maulid berjanji, semua pengarangnya tuh tekannya waliullah. Sempurnanya mereka cintanya kepada Rasulullah, diberi Allah kelebihan, mereka bisa mengarang pujian-pujian karena kesempurnaan cintanya kepada Rasulullah. Allah aja memuji Rasulullah, masa kita mempermasalahkan orang yang memuji Rasulullah? Inilah Pak Ibu ibadahnya zaman kita nih. Kat tujuhnya lah kan orang. Jadi sama Nabi kereda bid'ah. Pian nih bid'ah saingan. Ini berbahaya kita yang hadir. Coba kita belajar cari guru yang punya mata rantai keilmuannya sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Guru sekumpul punya guru Syekh Syahrul Abdul Baqi. Syekh Syahrul Abdul Baqi punya guru Syekh Ali punya guru Syekh Zainul Sumbawi. Syekh Zainul Sumbawi punya guru Syekh Umar Al-Bantani. Syekh Umar Al-Bantani punya guru Syekh Syahabuddin. Syekh Syahabuddin punya guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari punya guru Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani punya guru Syekh Mustafa Bakri. Syekh Mustafa Bakri punya guru Syekh Ali Az-Zabidi. Syekh Ali Az-Zabidi punya guru sampai kepada Imam Najimuddin Al-Ghaiti. Imam Najimuddin Al-Ghaiti punya guru Syekh Jalal Asyuti. Syekh Jalal Asyuti punya guru Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Jalal Al-Mahalli punya guru sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru Abu Malik Al-Juwaini. Abu Malik Al-Juwaini sampai ke guru, akhirnya sampai kepada sanad Imam Muslim. Imam Muslim ahli hadis berguru dengan Imam Bukhari, ahli hadis juga. Imam Bukhari punya guru Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki. Imam Maliki ketemu dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i pun berguru dengan muridnya Imam Hanafi namanya Imam Syaibani. Imam Hanafi punya guru Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Rasul Jibril Allah Ta'ala. Allah Ta'ala habis. Dia siapa? Ini Pak Eko, Google ada zaman nanti ada Google, buka di Google, buka Google, YouTube, Instagram, Facebook, semuanya juga diedit Google-nya. Nah inilah Pak Eko, kita punya guru. Nah lalu dari Imam Abdul Sya'rani sampai ke gurunya, akhirnya sampai mata rantainya kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Pian pagi ini mendengarkan bagaimana wasiat mintuha kepada menantu. Hadis juga ini, tapi berupa redaksinya wasiat. Rasulullah itu dipelihara Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali. Abu Thalib ayahnya Rasulullah. Apa maksudnya pamannya Rasulullah? Abu Thalib itu badan sanad kawan Abdullah. Berarti Rasul dengan Sayyidina Ali sepupu sekali. Kenapa maka Rasul dididik? Di ketika orang tua Rasulullah wafat, ayahnya wafat di ketika Rasul berumur 2 bulan. Kemudian wafat ibunya di ketika Rasul berumur 6 tahun, pindah pengasuhan kepada kakeknya.
kakeknya wafat juga Abdul Muthalib, maka kakeknya berwasiat, ikam cucuku pindah ikam kepada pamanmu Abu Thalib, jangan kepada Abu Jahal, jangan kepada Abu Lahab. Akhlaknya orang bagus. Wasiat dari kakeknya Abdul Muthalib. Rasulullah dididik, digembleng, menggembala kambing, sampai hanya berdagang ke negeri Syam, mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Nah itu dulu, itu beliau ikut pamannya Abu Thalib. Wafat Abu Thalib, wafat Sayyidah Khadijah, maka banyaklah terjadi gangguan-gangguan terhadap dirinya Rasulullah. Sayyidina Ali, orang yang kanak-kanak, yang paling muda, kakanakan, beliau masih anak-anak, masuk Islam dia di antara kakanakan, yaitu yang pertama Sayyidina Ali. Nah itu sejarah. Sayyidina Ali ini kemana-mana Rasulullah ikut. Sepupu Rasulullah. Jadi sepupu Rasulullah, digembleng Rasulullah, sampai akhirnya jadi menantu. Kayak pakai semuanya. Pantas Rasulullah memuji Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa alim babuha. Aku ini ya Rasul, gudangnya ilmu, tapi pintunya Sayyidina Ali. Dari segi keilmuan yang menonjol Sayyidina Ali, tapi sahabat yang lain dipuji Rasulullah juga. Nah ini hati-hati kita lah memuji Sayyidina Ali, menghina sahabat yang lain. Paham Syiah lagi nanti, Syiah lagi. Sayyidina Abu Bakar dipuji Rasulullah. Lau zina imanu alil arba'ah, iman Sayyidina Abu Bakar, lau jihad imanu Sayyidina Abu Bakar. Nah ini hati-hati. Andai kata iman seluruh dunia ini ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, yang menang adalah imannya Sayyidina Abu Bakar. Pujian Rasulullah kepada sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Syiah menghina Sayyidina Abu Bakar. Hati dia. Syiah itu keterlaluan mencintai Sayyidina Ali berlebihan. Buktinya menghina sahabat yang lain. Umar bin Khattab dipuji oleh Rasulullah. Umar bin Khattab kalau keluar dari rumah, syaitan, jin, hantu, kuntilanak lari terbirit-birit untuk apa? Tunggang langgang larinya. Umar bin Khattab ditakuti jin, ditakuti hantu. Ulun di Mesir ke tengah Sungai Nil. Sungai Nil ini stop meluap karena dapat surat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Keberanian Sayyidina Umar luar biasa, dipuji oleh Rasul. Sayyidina Umar bin Khattab di tengah-tengah Sungai Nil. Ulun tanyakan kepada orang Mesir, ini Sungai Nil bisa meluap atau enggak? Enggak bisa lagi kita pakai bahasa Arab. Oh, ada dalam sejarah. Di ketika orang Mesir itu bingung, waktu itu khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab ditanyai, ditemui oleh penduduk Mesir, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, sungai Mesir selalu meluap, bagaimana caranya? Perempuan Mesir yang cantik-cantik kami lempar ke Sungai Nil supaya stop meluap. Sungai Nil stop meluap apabila dilempar perempuan cantik. Kata Umar bin Khattab, tunggu, aku kirim Sungai Nil dengan surat. Lalu ada itu dalam sejarah, ya Nil anta abdul wa ana abdul in kunta min ibadillah fajri bi masyiatillah. Wassalam Umar bin Khattab. Wahai Sungai Nil, kau adalah hamba Allah, aku pun hamba Allah. Apabila kau memang benar menjadi hamba Allah, mengalirlah menurut kehendak Allah. Wassalam Umar bin Khattab. Ini surat lempar ke tengah Sungai Nil, lempar menuju Mesir sampai kiamat. Sungai Nil tidak pernah meluap. Ulun ciplak surat Umar bin Khattab itu ya. Wahai Sungai Martapura, anta abdul wa ana abdul in kunta min ibadillah fajri bi masyiatillah. Wassalam guru ulil ulun lempar. Besok bedalam minum. Kain tangannya nama nulisnya itu lain. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menantu Rasulullah. Dua anak Rasul dikawini oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ruqayyah, meninggal Ruqayyah. Ummu Kalsum lagi anak Rasulullah dikawinkan, digelar dengan Dzun Nurain, punya dua cahaya, karena dua anak
Rasulullah, dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang satunya meninggal dulu. Setelah meninggal, kawinkan lagi oleh Rasulullah anak beliau. Sampai Rasul mengatakan, andai kata aku punya anak perempuan lagi, akan aku kawinkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau adalah di antara donaturnya perjuangannya Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan donaturnya Rasulullah. Ini siapa nih donatur Masjid Kuba nih? Kemudian jadi Utsman bin Affan. Nampak ngelakang kali tahu. Nah ini Sayyidina Ali. Kemudian kita baca kitabnya lah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ini pengasihan dan penyayangan. Itu aja biar cukup. Kita hidup banyak pengasihan, banyak penyayangan. Rahman sifat Allah pengasihan, Rahim penyayangan. Di antara bukti kasih sayang Allah, napas pian gratis. Coba pian dijual, bertukar napas, ada cukup duitnya. Bukti Allah gratiskan napas pian. Itu bukti Allah Rahman memberikan napas, mengatur napas, kasih sayang bagi Allah gratis lagi. Itu contoh napas kita keluar masuk, Allah yang mengatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang pantas dipuji itu Allah. Apabila orang memuji kita, ada nikmat Allah di diri kita. Bukan kita pantas dipuji. Karena kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala tujuan, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Berarti Bapak Ibu kalau kita dipuji orang tuh mengingatkan kita supaya kita banyak bersyukur. Karena nampak di mata orang itu nikmat Allah ada di diri kita. Lalu orang memuji kita, memuji nikmat Allah di diri kita lewat memuji kita. Lalu apabila orang memuji kita, leher kita tinggi. Artinya orang memuji kita mengingatkan kita bahwa nikmat Allah ada di diri kita. Lalu kita ucapkan Alhamdulillah. Pian ibu-ibu laki memuji pian, masakan ikan nih yang lain menyebabkan aku kada mau makan ke warung. Alhamdulillah. Itu buai caranya. Dia ada ikan nih masakan mau bini kue yang lain. Wah, maulah aku kada kawa ke warung. Siapa dulu dong istrinya? Padahal masih benar-benar. Jadi saja pujian itu kan jujur. Karena ini misalnya ini kayak gue hamok kali masa makan lagi. Bisa juga. Pujian itu belum tentu juga jujur. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam selalu tercurah ala Sayyidina Muhammadin, atas penghulu Nabi kita Sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita yaitu Nabi kita Sayyidina dibuat. Ini belum sampai Sayyidina aja. Kenapa? Maka ada Sayyidina karena ada hadis Nabi wala tu sayyiduni, jangan ikam berucap Sayyidina aja Nabi. Itu hadisnya ada jelas. Juga itu dalam kitab Jalan Asyuti. Kita berucap Sayyidina itu baik penghormatan kepada Nabi kita. Nyari Allah masih ala Ali Muhammad. Jangan tambahin Allah masih ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang bagus lah menyambut laki tungaran. Bagus tidak? Kalau bagus, ibu-ibu menyambut laki tungaran. Pian menyambut Nabi ngaran baik kada? Kada baik. Sayyidina Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad itu bujur. Muhammad lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Begini. Beradab panggilan Nabi. Kita ini umat yang terbaik karena Nabi yang terhebat. Ilmu itu yang paling tinggi adab, bukan ilmu. Sia-sia punya ilmu kalau beradab. Adab bersayyidina jerulun. Kita tahiyat itu bersayyidina. Jangan ikut-ikutan orang. Tapi guru ini ada hadis Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau mengucapkan salawat kepada engkau, qul Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bujur itu dari Nabi. Tapi Nabi ini bukan gila pujian. Nabi ucap Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bujur dari Nabi. Tapi kita
tahu diri, pian kayaknya abah pian, siapa pengarang pian dah Abdurrahman misalnya, nama Abdurrahman pian. Misalnya siapa di sini? Siapa pengarang pian dah Abdurrahman. Catat Abdurrahman, minta duit, baiklah. Tapi bujur nggak ada tuh ngaran siden, bujur. Tapi baguslah mau ucap kalau tulisan Abdurrahman. Ada badep. Ngaran bini Marwah, ngaran laki Mahmud, baiklah Marmar apa Mut. Minimal abahnya, umahnya. Lawan Pak RT kita ngomong kepada yang terhormat Bapak RT kita. Nah bagus kalau coba ngaran Pak RT Mahmud kepada Mahmud RT. Nah RT ini memberi muar benar nih. Awas sih karena urusan kepersulit. Nah nggak ada terbukti di pada ilmu. Lihat kita Sayyidi Syekh Syarif Arif, Syekh Abdul Syahani mengajarkan Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad. Ayo kita kumpulan di situ. Siapa para pejabat? Pak Wali Kota hadir. Ayo Pak Bupati hadir. Ayo yang sebut ngarannya. Allah wanita lihat. Nah ini Nabi yang termulia dunia akhirat masa sebut nama. Ayo yang sebut nama Pak Wali Kota langsung. Panitia, Pak Said, Sayyidi, yuk, kayak itu Pak. Jagoan ajudan, sih yang itu ya. Saya kan pulang, kita ada adab ini yang penting. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallama selalu dapat salam pemeliharaan keselamatan dari Allah. Wa ba'du, nah sedikit lagi ya. Bahadi wasiatun ini adalah satu wasiat, beberapa wasiat. Bahadi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini wasiatnya Rasulullah SAW bagi Sayyidina Ali Abi Thalib, anaknya Abi Thalib karamallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah selalu memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa maka karamallahu wajhah? Sayyidina Ali ini Bapak Ibu sejak kecil nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah. Selamat beliau dari zaman jahiliyah karena masih kecil. Karena anak yang awal masuk Islam, Sayyidina Ali kada sempat kerja kalakuan zaman jahiliyah. Nah kalau sahabat yang lain hanya radhiyallahu anhu, itu bedanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ada guru kurang ucap radhiyallahu anhu, ada apa juga. Jangan kalian bulan. Sama aja ujungnya itu memuliakan juga. Tapi untuk Sayyidina Ali ada istimewa, yaitu karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali karena beliau waktu kecil sudah ikut dan masuk Islam bersama Rasulullah. Lalu setelah itu qala ujar Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya Sayyidina Ali ini akhlak nih, ini akhlak menantu. Da'ani Rasulullah, memanggil aku, yaitu nama memanggil aku Rasulullah adalah Sayyidina Ali memanggil Tuhan. Da'ani Muhammad adalah memanggil aku Muhammad. Dia memanggil Tuhan. Tuhan siapa? Ayo Haji Mahmud apa? Ya. Ayo awas kita jeda aku orang ini mengizinkan hikam lima nikahi anakku. Tuhan dipanggil apa ngaran nih? Iya. Tetap menantu orang yang berakhlak memanggil mertua dengan pangkat. Da'ani Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali memanggil aku, yaitu Rasulullah, utusan Allah, padahal mintuha beliau. Rasulullah SAW pahala untuk mau bimanzilihi baduduaan 4 mata bimanzilihi di rumah mintuha, di rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu mana ya bro? Tuh nang jadi perpustakaan di Park Hammam Seribu, Pasaian, Hammam Seribu, kemudian belakangnya sana, nah itu tuh tempat lahirnya Rasulullah. Nah,
di situ tuh mungkin ke Makkah. Kalau keluar dari Hammam Seribu di mukanya itu rumahnya Sayyidah Khadijah, tapi keramiknya ada beda. Nah, mungkin pian bisa ketemu lah. Nah itu tuh ada tuh di belakangnya. Sekarang jadi perpustakaan. Ya makanya kuburan di sana orang mengambil berkat kepada anak haram, syirik kepada anak kuburannya. Lalu apa? Faqala li, lalu Rasulullah berwasiat kepadaku, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, minggu depan pulang insyaallah. Mau nih sedang sudah waktunya. Belum tahu diri juga bersambung. Ia hendak begawi hari ini tahun ada libur. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afun ya karim, wa'afun ya rahim, wa'afun ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tul umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita semua insyaallah.